Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
Haleluya, 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 haleluya. Aku percaya Tuhan dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan, dari semua apa yang kubayangkan, dari semua apa yang aku pikirkan. Sebab aku tetap menjadi seorang pemenang karena aku bersamamu, ya Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kita percaya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bekerja. Firman-Nya yang menjadikan segala sesuatunya menjadi ada, karena rohnya itu tidak pernah berhenti bekerja. Dan dia sekarang ada di antara kita, dan dia diam di antara orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Perhatikan, Allah berfirman, ya, pada hari pertama Allah berfirman, jadilah langit dan bumi, dan jadilah terang. Maka terjadilah di hari yang pertama. Hari yang kedua Allah berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi, ya. Hari ketiga, ya, Allah memisahkan lautan, ya, tumbuhan diciptakan juga. Amin. Hari keempat Allah berfirman, matahari, bulan, bintang jadilah. Amin. Terjadilah dengan firman-Nya. Amin. Di hari yang kelima, binatang di laut, Allah berfirman, binatang di laut, ya, burung-burung di udara, terjadilah. Di hari yang keenam Allah berfirman, binatang di bumi, ternak, dan binatang melata. Dan Allah kita menciptakan manusia dari debu dan tanah. Diberi nama Adam dan Hawa. Pergumulanmu, permasalahanmu, keterpurukanmu, ya, engkau merasa tidak mampu, engkau merasa tidak mampu melewati hari-harimu, bahkan sehari demi sehari rasanya berat sekali bagimu, engkau tidak bisa merasakan, ya, sampai engkau kebas, sampai engkau bingung, sampai engkau linglung, ya, bahkan engkau sudah merasa putus asa, ya. Bangkitlah, bergeraklah, tinggalkan semua itu. Itu adalah roh jahat, intimidasi, dan roh-roh yang membuat Anda terpuruk, membuat Anda menjadi lemah. Kuatkan, imankan dengan iman. Bergeraklah, lawanlah semua. Bangkitlah, bergeraklah, lawan semua roh jahat itu. Bagi semua yang mendengarkan, Allah bekerja di dalam anak-anak Allah, dan dia tidak pernah berhenti dari dulu kemarin sampai selama-lamanya. Amin. Allahku yang kusembah adalah Allah yang tidak pernah berhenti bekerja di antara kita. Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kusembah, Allah yang ada di dalam semua kebenaran. Allah yang kusembah adalah Allah yang selalu memberkatiku. Allah yang kusembah adalah Allah yang selalu menyembuhkan. Allahku yang kusembah adalah Allah yang menyediakan. Allahku yang kusembah adalah Allah yang memberkati di dalam setiap kehidupanku. Allah yang kusembah adalah Allah yang memenuhi semua keinginanku. Allah yang kusembah adalah Allah yang menggenapi semua cita-citaku. Allah yang kusembah adalah Allah yang menjadikan mimpiku menjadi kenyataan. Allahku yang kusembah adalah Allah yang mengalahkan semua masalah-masalahku. Allahku yang kusembah adalah Allah yang mengalahkan semua musuh-musuhku. Allah yang kusembah adalah Allah yang menjadikan aku lebih dari pemenang. Allah yang kusembah yang menjadikan bumi ini seperti di surga. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Logikamu
cara berpikirmu dan kepintaranmu adalah sebuah kebodohan di mata Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Logikamu, cara berpikirmu, dan kepintaranmu adalah sebuah kebodohan di mata Tuhan. Anda ingin mempunyai usaha, Anda ingin mempunyai pekerjaan, Anda ingin mempunyai perusahaan, Anda ingin mempunyai pekerjaan. Logikamu, cara berpikirmu, dan kepintaranmu, lihat bodohnya di mana. Mereka yang bekerja sebagai broker atau marketing, yang pertama, tiga ciri manusia. Manusia yang pertama, ada yang bekerja sebagai broker atau marketing. Ia ingin barang jualannya, barang dagangannya laku. Dia berdoa kepada Tuhan. Sudah benar dia lakukan itu. Tapi lihat hasilnya. Kalau dikerjakan ini, ya dia berjanji kepada Tuhan. Ya, kalau kerjaan ini berhasil, kalau proyek ini berhasil, ia akan memberikan sumbangan, menabur ini dan itu. Sungguh mulianya, sungguh sosialnya ya. Ya, dia berjanji seperti itu. Tapi janji tinggal janji ya. Karena Tuhan sudah membuat pola dengan caranya. Anda semua yang mendengarkan diberkati, bagaimana caranya bukan begini ya. Saya katakan itu hanya mimpi siang bolong, mimpi sia-sia belaka. Gak akan tercapai semua keinginanmu. Doamu bukan tidak didengar, tapi tidak didengarkan, tapi tidak dikabulkan. Kenapa engkau melakukan dengan pola yang salah? Janji ya tinggal janji ya. Yang pola kedua kita lihat, tipikal manusia pola kedua. Mulailah ada orang yang berhitung ya. Ternilailah sebuah nilai yang bernama permodalan. Sekian ratus juta, sekian miliar, sekian ratus miliar, bahkan sampai sekian triliun, betul? Jika Anda bayangkan bagaimana caranya ya. Anda yang memiliki modal, mulailah Anda mengeluarkan modal Anda. Semua kebutuhan permodalan Anda keluarkan untuk ini, untuk itu, agar perusahaan ini, agar kerjaan ini, agar usaha ini, perusahaan ini bisa berjalan. Ya, sudah begitu banyak Anda keluarkan, ya belum apa-apa sudah rugi duluan. Ya, untung saja belum. Ya, tidak sedikit orang yang melakukan itu, mereka mengalami kerugian, bahkan tidak sedikit loh, sampai kolaps. Ya. Bahkan ada yang pola manusia yang ketiga, ya, tipikal manusia yang dia itu meminjam atau menggunakan uang pembiayaan dari lembaga keuangan, bank maupun non bank, ya, belum apa-apa sudah kena suku bunga, betul, ya. Lihat, usaha belum dimulai begitu banyak biaya pengeluaran di depan, biaya administrasi ini itu, ditambah lagi ada asuransi kesehatan, ditambah lagi ada asuransi jiwa, ditambah lagi ada biaya notaris, ditambah lagi ada biaya perpajakan, ditambah lagi suku bunga, ya kan, di depan, ya, dan setiap tahun floating, naik turun, ya kan, tidak menentu, ya kan. Nah, belum apa-apa aja sudah kalah duluan, ya. Kerugian sudah di depan mata, ya. Untung saja belum, ya. Bagaimana Anda mulai usaha itu? Begitu Anda memulai usaha tersebut, ya, kalau bisa Anda melewati, syukur puji Tuhan. Kalau Anda tidak bisa melewatinya, Anda akan terlibat permasalahan, yaitu hutang piutang, ya. Anda stres, bahkan ada yang sampai mau bunuh diri. Itu masalah Anda bikin sendiri, ya. Anda menggunakan akal budimu, Anda menggunakan kepintaranmu, Anda menggunakan, ya kan, pola caramu berpikir. Tuhan berkata, engkau menggunakan kekuatanmu tersendiri, itu terkutuk. Kembalilah dengan pola caranya Tuhan yang benar. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita dalam hal menabur. Lihat, seluruh aspek kegiatan keinginanmu, kemauanmu, mimpi-mimpimu bersama dengan Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus, agar semua itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Apa yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Semua yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kau yang terpuruk diangkat, kau yang bangkrut dipulihkan. Terpuji nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Oh rabasikala rabo dilarabalalabo dilarabalanta, impala ya larabo sikala rabo dilarabalabosi, oh rabasangkala lalabo dilarabalalata. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, 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 amin.
Lihat bagaimana caranya yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin, ya. Tuhan Yesus, ya, kita lihat Tuhan Yesus membuat mujizat, ya. Bagi orang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Lihat Tuhan bikin mujizat. Anda yang mendengarkan, Anda percaya Tuhan Yesus itu sampai hari di detik ini adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berhenti membuat mujizat. Anda percaya, maka mujizat itu terjadi di dalam hidup Anda. Amin. Kita buka Matius 14 ayat 13 sampai 36. Demikianlah sabda firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia, dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang, ya, banyak, besar jumlahnya. Maka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit-sakit disembuhin sama Tuhan. Dilakukan mujizat pada saat itu, ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Perhatikan. Tetapi Tuhan Yesus, ya, berkata kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamulah murid-murid Tuhan yang harus memberikan mereka makan. Ya, Tuhan tanya, ya, jawab kepada mereka, ya, apa yang ada padamu, ya. Jawab, yang ada pada kami di sini hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus berkata, ya, bawalah kemari kepadaku, ya. Lalu disuruhnya orang banyak duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dan mengucap syukur, ya, ke langit, ya. Dan setelah dia berdoa mengucap syukur, dan dia mulai memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya dan membagi-bagikannya kepada orang banyak. Perhatikan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa 12 bakul penuh, ya. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anaknya. 5.000 laki-laki, perempuan dewasa belum menikah. Bisa adiknya, bisa kakaknya. Perempuan yang sudah menikah, istrinya, ya. Di zaman dahulu, ya, orang yang di zaman dulu orang punya istri satu itu langka sekali. Bahkan ada yang punya 3, 5, bahkan 10, bahkan 20. Ya, kita tahu, ya, nabi yang sangat banyak sekali istrinya yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Salomo. Dia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Betul? Nabi Daud aja lebih dari 5, betul? Ya, kita lihat Yakub aja punya 4 istri. Ya, kita perhatikan. Di zaman itu, ya, kalau dikalikan saja, ya, kalau perempuannya itu, istrinya itu masing-masing punya 3, ya, total 15.000, ya, ditambah 5.000 sama dengan 20.000. Kalau anak-anaknya kita katakan ada 25.000 orang, ya, totalnya menjadi 50.000 lipat kali ganda. Haleluya, haleluya. Rabasangkala rabodiela rabalana bodiela rabalante. Ora basikala ya rabodiela rabalana bodiela rabalanta. Impalela rabodiela rabalana bodiela rabasikala rabodiela rabalante. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 dan amin. Bangkitlah, mulailah berusaha. Bangkitlah, mulailah buka perusahaanmu. Bangkitlah, mulai buka usahamu. Bangkitlah, mulailah buka ladang pekerjaanmu. Bangkitlah, mulailah semua cita-citamu. Mimpi-mimpi dan cita-citamu telah menjadi kenyataan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin, 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 amin. Amin, haleluya. Pada umumnya usaha yang Anda suka buka, ya,
usaha yang Anda suka, Anda langsung segera buka. Jangan tunggu lama. Usaha Anda sudah mulai. Datanglah firman Tuhan ya kepadamu. Perhatikan. Bawalah seluruh hasil pertamamu ke dalam rumah Tuhan. Buah sulung seringkali dan bahkan banyak orang yang salah dalam memberikan persembahan buah sulung. Amin. Hitungan mereka yang salah itu dihitung dari net bersih. Setelah dipotong sewa tempat, karyawan ini dan itu, listrik, pam ini dan itu, modal apa segala itu, maka multiplikasi dan pelipat gandaan itu tidak terjadi di dalam kehidupanmu. Karena selama ini ya Anda salah dalam memahami bagaimana bisa memuliakan Tuhan dengan membawa hasil dari seluruh penghasilanmu. Karena ada yang salah selama ini, Anda salah mengerti. Ya, bertobatlah. Anda yang mendengar ya karena sabda kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, Anda nalar, Anda menangkap dan Anda mengaminkan semua apa yang Tuhan katakan, engkau menjadi pelaku firman yang benar. Perhatikan, hidupmu diberkati dan engkau tidak akan pernah kurang. Ya, kita buka Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap ya kan dengan air buah anggurnya. Amin. Ternyata ya Anda yang salah memahami ya, memuliakan Tuhan dari hasil segala penghasilan pertamamu. Dari segala penghasilanmu tulisannya kan. Tulisannya segala, artinya segala itu semua. Tanpa Anda potong-potong. Itu net kotor ya, sebelum Anda potong-potong. Perhatikan. Setelah Anda memberikan kepada Tuhan, kau akan memuliakan Tuhan pertama dengan hartamu, ya kan? Tuhan senang, Tuhan buka, ya. Semua lumbung-lumbungmu yang kosong Tuhan isi penuh sampai melimpah-limpah, sampai meluap-luap. Amin. Ingat, ya. Di taburan yang kedua ini mengenai buah sulung, perhatikan, ya. Begitu banyak multiplikasi terjadi ya. Kita lihat ya. Ingat cerita Nabi Elisa dengan seorang janda yang mempunyai hutang. Janda tersebut mempunyai 2 orang anak. Satu berusia 8 tahun, satu lagi berusia 12 tahun. Datanglah si penagih hutang itu kepada janda. Dan setelah dia berkata kepada janda, kenapa kau tidak bisa bayar hutang? Ya, maka dengan demikian, aku kasih kau waktu 2 hari. Jika dalam tempo 2 hari ini kau tidak bisa membayar, anakmu yang berusia 8 tahun dan 12 tahun aku akan jadikan budak untuk bayar hutangmu. Setelah si penagih hutang itu pergi, maka dengan segera bertindaklah dengan iman si janda itu. Pergilah dia ke tempat keramaian dan dia berseru-seru dan menyerukan nama Nabi Elisa. Nabi Elisa, Nabi Elisa, Nabi Elisa, tolong saya, tolong saya. Tuhan bicara kepada Nabi Elisa. Hei Nabi Elisa, segera kau tolong janda itu. Siap bos. Maka dengan segera ya, Nabi Elisa ya datang ke rumah si janda itu. Dan si janda itu ditanya. Dan dia tahu bahwa ini adalah seorang nabi. Ya, Elisa adalah seorang nabi. Nabi Tuhan, abdinya Tuhan. Dan Tuhan selalu bersama Nabi Elisa. Dan roh Tuhan itu ada di dalam Nabi Elisa. Perhatikan. Nabi Elisa bertanya kepada janda, ibu, apa yang ada padamu? Si janda itu bilang, aku tidak punya apa-apa lagi. Ada ibu, benar Nabi Elisa, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku sudah bingung, punya utang begini dan begitu. Seringkali kita itu kalau Tuhan tanya apa yang ada padamu, engkau ngoceh sini, ngoceh sana. Seperti janda itu. Ya, lihat. Akhirnya si janda itu ngomong, aku sudah cuma punya sedikit buli kecil, sedikit minyak. Itu bawa kepadaku, kata Nabi Elisa. Yang kau maksud itu, bawalah itu kepadaku. Bawalah minyak itu kepadaku. Maka setelah itu diambilnya minyak oleh janda itu dan diberikan kepada Nabi Elisa. Perhatikan. Didoakan minyak itu. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Setelah itu Nabi Elisa berbicara kepada janda itu.
Segera kau kumpulkan pundi-pundi dan bejana-bejana yang kosong dan anak-anakmu mulai dari rumah ini, dan pinjamlah ke semua tetanggamu sebanyak-banyaknya. Perhatikan, sebanyak-banyaknya. Dan saya yakin sekali pundi-pundi dan bejana ini yang dikumpulkan ini paling juga hanya 100 pundi dan 100 bejana saja, tidak lebih dari itu. Yang disuruh Nabi Elisa itu sebanyak-banyaknya, artinya tanpa batas, ya. Jangan kau batasi berkat Tuhan Yesus itu mengalir, ya. Terus mengalir di dalam kehidupanmu. Perhatikan, persiapkan, ya. Mulailah si janda itu mempersiapkan janda itu, dan mulailah ia menuang minyak itu, dan minyak itu tidak pernah berhenti, ya. Dan setelah minyak itu berhenti, maka bejana itu habis, ya. Dan keesokan harinya, ya, si janda itu menjual minyak tersebut, dan dia membayarkan hutang, dan dia menjual sisanya, dan dia menjadi seorang pengusaha minyak, dan hidupnya diberkati di zaman itu, dan hidupnya kaya. Amin. Hentikan pola berpikirmu, hentikan cara berpikir kepintaranmu dan logikamu, ya. Tanggalkan semua kepintaranmu. Jangan kau batasi berkat Tuhan Kristus, Tuhan Yesus itu mengalir di dalam kehidupanmu. Persiapkan bejana-bejana, persiapkan semua pundi-pundi yang kosong. Jangan kau batasi. Terus mulai dari 1.000 pundi, mulai dari 2.000 bejana. Terus kau siapkan, terus kau tambahkan lagi 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 bejana dan pundi-pundi kosong. Maka berkat itu terus mengalir dan tidak pernah berhenti mengalir. Haleluya, amin. Perhatikan, jangan kau batasi kuasa Tuhan. Jangan kau batasi dengan pikiran, logika, dan kepintaranmu, ya. Biarkan berkat Tuhan itu mengalir berlimpah-limpah. Persiapkan usahamu, ya. Usahamu, perusahaanmu, ladangmu, segera kerjakan. Karena engkau telah diberkati Tuhan melimpah-limpah. Terpuji nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, amin. Amin. Pada umumnya, kebiasaan kebanyakan orang mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan Yesus dilakukan biasanya pada akhir bulan. Kebanyakan orangnya. Dan kebanyakan orang salah dalam memahaminya. Sehingga pelipat gandaan dan multiplikasi itu tidak terjadi. Mereka menghitungnya setelah dari net bersih, setelah dipotong-potong biaya, potong sewa tempat, karyawan, ini dan itu, kebutuhan rumah tangga, listrik, PLN, PAM, dan lain-lain, ya. Maka baru kau belikan 10% itu kepada Tuhan. Itu namanya engkau tidak memberikan 1/10-nya, tapi engkau memberikan dari sisanya. Kita buka Maliaki 3 ayat 8 dan 9. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, Tuhan bilang. Perhatikan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah aku menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Hitungan Anda yang salah itu dari net bersih. Bertobatlah. Tuhan bilang bawalah seluruhnya. Jangan kau potong-potong, ya. Pelipat ganda dan multiplikasi itu bukan saja bisa terjadi di akhir bulan. Setiap hari, setiap menit, setiap detik terjadi di dalam hidupanmu. Kalau kau percaya, maka mujizat itu terjadi. Amin. Bertobatlah. Sebab selama ini engkau salah dalam memahaminya. Kita buka Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Tertulis firman Tuhan katakan di Injil kebenaran hitam di atas putih, bawalah seluruh, artinya seluruhnya jangan engkau potong-potong. Barulah engkau akan mengetahui, engkau akan melihat kuasa Tuhan. Langit-langit dibuka dan multiplikasi dan pelipat gandaan terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, dan di dalam usahamu. Bawalah seluruh persembahan, mengembalikan persepuluhan ke dalam perbedaan rumah Tuhan. Tuhan Yesus, ke dalam gereja Tuhan Yesus, maka terbukalah tingkap-tingkap langit. Terbukalah tingkap-tingkap langit. Terbukalah tingkap-tingkap langit. Allah mencurahkan berkat kepadamu berlimpah-limpah. Terus perhatikan, berlimpah-limpah teruslah mengalir. Berlimpah-limpah teruslah mengalir. Berlimpah-limpah teruslah mengalir. Berkat Tuhan Yesus mengalir, teruslah mengalir. Pelipat gandaan terjadi dan multiplikasi terjadi berlimpah-limpah. Oh, rabashikala rabodia rabala rabodia rabala lata. Vimpala rabodia rabala rabodia rabalate. Impala ya rabodia rabala rabodia rabalase. Hidup Anda dibenarkan, hidup Anda dipulihkan. Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin, amin, and amin. Bagaimana dengan persembahan khusus? Pada umumnya, ya, Anda melakukan persembahan khusus itu, Anda harus bertanya kepada Roh Kudus. Ingat firman Tuhan berkata, di mana ada kedamaian, di situ ada aku. Aku adalah Raja Damai. Tuh, bisa kau berikan, kau tabur persembahan khusus itu kepada gereja Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada saudaramu, kepada fakir miskin, bahkan orang yang tidak kenal, kau kenal. Bisa kepada orang tuamu, bahkan bisa kepada janda-janda tua, ya, yang tidak menikah, bahkan bisa ke yatim piatu, bahkan bisa ke panti jompo, betul? Bisa juga untuk pembangunan gereja atau pelayanan misi. Kau tanya kepada Tuhan, ya. Maka di situ pada saat kau berdoa dan kau bertanya kepada Dia, kau merasakan damai. Disitulah tempat kau menabur yang benar. Amin. Dan Tuhan tidak pernah berbohong, karena firman-Nya itu tertulis hitam di atas putih di dalam Injil kebenaran. Dan semua itu iya dan amin. Semua yang percaya firman Tuhan pada sore hari ini, engkau menjadi pelaku firman, engkau diberkati berlimpah-limpah-limpah-limpah. Haleluya. Saya ini sering khotbah dari gereja ke gereja, ya, dan saya banyak sekali berbicara mengenai taburan benih dan persembahan, ya. Begitu dengan sangat senangnya, ya, pemimpin gereja itu, gembala dan para hamba-hamba Tuhannya, bahwa hamba Tuhan yang sedang membawakan sabda kebenaran firman Tuhan ini mengiring domba-domba Tuhan untuk menabur dengan yang benar. Nah, sebentar lagi setelah selesai ibadah, para gembala dan para pendeta tuh berpikir, wah, sebentar lagi panen nih, ya, dapat uang banyak, ya. Tunggu dulu. Ya, jangan salah dalam memahami, karena banyak yang menabur tidak sedikit, bahkan mereka menabur di tempat yang salah, mereka tidak menuai, ya. Ya, lihat, perhatikan bagaimana cara dan pola menabur yang benih, ya. Yang benar akan multiplikasi dan pelipat gandaan terjadi di dalam kehidupanmu, terjadi mulai dari gereja Tuhan, dan mulai dari guru dan gembala yang dipercayakan Tuhan untuk mengiring domba-domba Tuhan, jemaat Tuhan, agar mereka mengerti bagaimana cara hidup diberkati. Maka dia harus menjadi guru dan menjadi contoh. Amin. Cerdiklah seperti ular,
tuluslah seperti merpati. Perhatikan, jika gereja Tuhan yang dipercayakan kepada gembala dan para hamba-hamba Tuhan yang merasa full timer, apakah mereka sudah menjadi pelaku firman? Buat saya ini tanda tanya besar. Apakah engkau melayani Tuhan selama ini, jemaat Tuhan, ya, 100%, ya? Saya katakan, ya, engkau pemalas, engkau hamba Tuhan pengangguran. Roh Tuhan sampai hari ini bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Kalau roh Allah ada di dalammu, engkau pasti akan bekerja karena roh itu bekerja. Kenapa Anda pengangguran? Tanda tanya besar buat saya. Kalau di dalam Anda itu ada roh Tuhan. Ya. Gak heran, semua jemaat Tuhan yang beribadah di gereja Tuhan Yesus, yang dipercayakan, dikelola olehmu para gembala dan para hamba Tuhan pengangguran, ya, mereka tidak sedikit kekeringan. Ya. Permasalahannya apa? Ekonomi, betul? Coba kau datangi satu demi satu, keluarga demi keluarga, kau tanya satu demi satu. Tidak sedikit mereka mencucurkan air mata menceritakan permasalahan mereka kepadamu. Apakah engkau peduli dengan penderitaan tangisan air mata dia? Dia sudah berseru dan berteriak kepada Tuhan, bahkan menjerit dan mengerang kepada Tuhan setiap hari. Tapi mujizat dan multiplikasi tidak pernah terjadi. Mereka disuruh nabur terus, ya kan? Tapi mereka tidak pernah menuai-nuai. Bayangkan, engkau beribadah di tempat yang salah. Karena gembalanya bukan menjadi pelaku firman, dan hamba Tuhannya bukan menjadi pelaku firman, karena mereka semua itu pengangguran, ya. Di dalamnya itu saya katakan tidak ada roh Tuhan di dalammu, ya. Kalau engkau ada roh Tuhan di dalammu, engkau tidak akan lakukan itu, ya. Jangan sampai Anda salah menabur. Saya pastikan Anda tidak akan menuai. Para gembala, dengarkan, para gembala dan para hamba Tuhan, dengarkan. Jika roh Tuhan ada padamu, engkau akan menjadi saksiku, Tuhan bilang. Amin. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Tidak sedikit saya datang ke gereja selesai ibadah, bagi jemaat yang baru bergabung hadir di tempat ini, saya persilakan berdiri di tempat. Saya akan mengucapkan salam kenal dan selamat datang bergabung di gereja Tuhan bersama kami, ya. Begitu dengan indahnya, begitu dengan sangat luar biasanya perkataan itu, ya. Sesungguhnya, hei para gembala dan para hamba Tuhan, sudahkah engkau melakukan itu, mengabarkan Injil? Pernahkah engkau membawa jiwa-jiwa datang ke gereja Tuhan, ya, jemaat-jemaat Tuhan, untuk kau bina dan kau ajari dengan benar? Sedangkan engkau sendiri pengangguran, dan engkau hanya menyuruh dan memerintah jemaatmu untuk membawa jiwa-jiwa. Engkau hanya memeras. Kau jadikan semua jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadamu jadi sapi perahan, ya. Terkutuk kau, aku bilang. Nikodemus kau. Perhatikan, jemaat Tuhan tidak diberkati. Bagaimana dirimu bisa diberkati kalau jemaat Tuhan tidak diberkati? Pantesan aja gerejanya miskin. Karena gembalanya dan para hamba Tuhannya itu pengangguran, tidak menjadi pelaku firman. Ya, alangkah indahnya engkau yang mendengar, engkau sadar, dan engkau bertobat. Mulailah engkau berusaha dan bekerja. Tuhan tidak bertanya engkau harus menjadi big boss atau konglomerat, tapi mulailah engkau bekerja, ya. Hiduplah dari penghasilanmu sendiri. Jangan kau makan semua taburan benih jemaat Tuhan di gereja Tuhan. Kau makan ke dalam perut dan kau buang ke jamban. Kau ambil semua taburan benih itu untuk memperkaya dirimu. Kau beli baju yang bagus-bagus. Kau beli sepeda, kau beli motor, kau beli mobil, bahkan kau beli rumah yang bagus. Apakah engkau pernah memikirkan jemaat Tuhan? Mereka menabur, mereka sambil mencucurkan air mata. Mereka mengharapkan tuayan agar ekonomi mereka dipulihkan. Pernahkah Anda memikirkan itu? Ya, egois sekali kamu, ya.
karena engkau Nikodemus ya, di dalammu itu saya katakan tidak ada roh Tuhan. Jika engkau mendengar ya sabda kebenaran Tuhan pada sore hari ini, engkau mau bertobat, ya Tuhan buka pintu, silakan. Kembalilah ke jalan yang Tuhan yang benar. Jadilah para gembala dan hamba Tuhan yang bekerja. Dan taburlah benih seperti yang kau sudah tahu cara menabur benih yang bagaimana yang benar. Ya, jadilah contoh dan jadilah guru untuk murid-muridmu. Jadilah pelaku firman. Hidupmu diberkati. Maka semua jemaat Tuhan dipercaya kepadamu diberkati. Engkau menjadi pelaku firman. Engkau jadikan jemaat Tuhan itu ya menjadi pelaku firman juga. Amin. Ya. Perhatikan ya, maka ya engkau ya menjadi contoh dan teladan bagi jemaat Tuhan. Amin. Mestinya begitu. Bertobatlah. Mari kita buka Mazmur 4 mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 18. Demikian sabda firman Tuhan. Amin. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu ia dan jadilah kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu mengimpitnya sampai mati sehingga ia tidak dapat berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Haleluya, puji Tuhan, amin. Perhatikan ayat 9. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan 12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawab Tuhan, perhatikan, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada orang-orang yang di luar sana, ya, segala sesuatu yang disampaikan itu semua di dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka ya melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu ialah firman Tuhan. Orang-orang yang di pinggir jalan itu tetap tepat firman itu ditaburkan. Mereka mendengar firman, lalu datanglah iblis mengambil firman itu dan ditabur mereka. Yang tipikal kedua, demikian juga orang ditabur tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tidak bertahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan akhirnya yang ditabur di tempat tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat ganda, ada yang 60 kali lipat ganda, bahkan ada yang 100 kali lipat ganda. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Selama ini engkau sadar tidak sadar, engkau tidak menjadi pelaku firman. Engkau yang selama ini menjadi hamba Tuhan pengangguran, bertobatlah. Jadilah hamba Tuhan yang berprofesi. Berusahalah, mulailah dari kecil usahamu. Janganlah engkau minder dan malu. Ya, jadilah pelaku firman yang benar. Itu adalah satu bentuk komitmen bahwa engkau melakukan tindakan iman dan engkau berubah dan engkau bertobat. Bahwa Anda sudah bertobat menjadi pelaku Tuhan Yesus yang benar. Hidup Anda dibenarkan. Haleluya, 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 haleluya. Ora basika lara bodi lara bodi lara balara bodi lara balata. Impalaya lara bodi lara balara bodi lara balara bodi lara balara base. Ora basaka lara bodi lara bodi lara bodi lara bodi lara bodi lara balata. Di sisiku. Haleluya.
sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini iman kami kepada Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu yang mudah. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkanku. Meski lagi tampak suram, awan gelap pun. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Hadapi badai, ku lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu saudaraku. Walau 1000 rebah di sisiku, Haleluya. tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Aku percaya 1000 rebah di sisiku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, Bapak Ibu saudaraku. Engkau penolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan, walau 1000 rebah di sisiku. Ini iman kami kepada Tuhan. Amin. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku,
Sebab Yesus sertaku. Katakan takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Lagi katakan takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Sore hari ini kami angkat kedua tangan kami tinggi kepada Tuhan. Tanda kami mau percaya kepada Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Tanda kami mau percaya kepada pribadi-Mu. Engkau penolong sejati dalam hidup kami ya Tuhan. Mari angkatlah suaramu menyembah Bapak Ibu saudaraku sore hari ini. Dengan segenap hati dan dengan segenap iman kita kepada Tuhan. Dia sanggup menolong engkau dan saya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan sore hari ini. Mari menyembah dengan segenap imanmu kepada Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Aku percaya Engkau ajaib, Engkau berkuasa luar biasa. Haleluya, aku percaya. Biarlah Yesus sukacitaku, pengharapanku. Haleluya, aku percaya kepadamu. Kekuatanku, sukacitaku, Kau pengharapanku, Kau penolongku. Haleluya, ya ralawa ya syakaralawa, uralama ya syakaralawa, uralama ya syakaralawa. Biar setiap hati yang menyembah sore hari ini
yang selalu percaya kepada Tuhan. Ura lama ya syakara labara labara labara. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, sekalipun kami harus menghadapi badai dalam kehidupan kami, tapi kami mau selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Sebab Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber pemulihan bagi setiap kami, Engkau sumber mujizat, bahkan Engkau sumber kekuatan dan sukacita bagi setiap kami. Ini yang kami percaya, ini yang kami harapkan dari Engkau ya Tuhan. Ora lama ya syakar. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Walau 10.000 takkan ku goyang. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi Bapak Ibu saudara. Walau 1000 rebah di sisiku, yang kami percaya Engkau penolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang. Takkan kami goyang. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Tuhan Yesus bersertaku. Semua yang menjadi pelaku firman bertobat pada sore hari ini. Mari kita semua katakan sama-sama, amin.